Guys, sumpah gue punya cerita seru banget buat ceritain. Halo guys, welcome back to my channel. Tau gak sih, jadi ini ceritanya agak serem tapi juga seru. Jadi kalian siapin cemilan gitu ya buat nontonnya. Jadi gini guys, ceritanya itu tengah malam kan, ada cewek umur 18 tahun, dia baru pulang dari kerjaannya gitu, lembur. Nah dia ini kan pulang ke rumahnya naik bus kan biasanya juga. Nah terus pas dia turun dari bus, turun ke halte gitu, tiba-tiba ada satu mobil yang ngehampirin dia. Dan bener aja, dari mobil ini tuh keluar satu cowok yang tiba-tiba narik si cewek ke kursi belakangnya. Terus si cowok bilang, udah lu berbaring aja di sini ya, jangan kemana-mana. Ya gue sendiri nggak ngerti sih kenapa si cewek disuruh berbaring, mungkin ini tuh untuk menghindari razia atau patroli polisi malam-malam gitu. Nah lu tahu si cowok ini ngebawa kabur si cewek keluar jauh banget dari kota, yang jaraknya itu kira-kira 20 menit dari kota. Nah setelah perjalanan 20 menit itu, lu tahu si cowok itu akhirnya berhenti dan ya si cewek. Nggak cuma nyulik sama guys, si cowok ini juga ngerampas barang-barang sama uang-uangnya si cewek. Gila sih, parah banget. Tapi anehnya, dan gua nggak tahu ini gimana ya si cowok, setelah ngelakuin aksinya itu, si cowoknya bawa balik ceweknya ke kota. Dan si ceweknya ini diturunin di satu daerah yang ternyata nggak jauh guys dari rumahnya. Kalau di komplek-komplek tuh ya kayak cuman beda berapa blok gitu lah, deket banget kan. Terus absolutely si cewek pastinya buat laporan ke kepolisian tentang kejadian A, B, C, D yang menimpa dirinya itu. Tuh, udah masuk laporan ke polisi, seminggu berikutnya itu ada laporan lagi ke polisi. Nah ini yang buat laporan itu cowok, umurnya 19 tahun sama sepupunya. Dia buat laporan ke polisi kalau dia itu ngelihat mobil mencurigakan di halte. Nah halte yang ini tuh ya itu tadi, halte si ceweknya diculik tadi. Nah pastinya dua orang cowok ini ngelaporin dong plat nomornya apa, ciri-ciri mobilnya kayak apa. Dan ternyata setelah dicocokin ciri-ciri mobilnya, ternyata mobilnya mirip banget sama yang ada di laporan si cewek yang diculik dan diperkosa tadi guys. Oke, akhirnya udah cocok di ini data. Akhirnya polisi dapat konfirmasi juga dari cewek kalau misalnya mobil tersebut adalah mobil cowoknya guys. Langsung lah si polisi itu datang ke alamat pemilik plat nomor itu tadi, si cowok yang itu, dan langsung bawa si cowok ini atau terduga ini ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sampai di kantor polisi guys, ini cowok kagak ngaku dan ngebantah terus apa yang diomongin sama polisi. Dan karena nih cowok ngebantah terus, akhirnya polisi bikin siasat. Pinter juga nih polisi ya. Jadi polisi bikin siasat bawa si korban ke kantor polisi, tapi di ruangan berbeda. Nah terus si korban ini disuruh ngelihat cowok, 5 orang cowok yang dijajarin gitu bersebelahan dengan penampilan yang sama persis dan mirip. Terus si cewek suruh milih, mana nih orang yang ngelakuin hal itu sama elu. Akhirnya si cewek ini bilang, nunjuk cowok yang lagi diinterogasi itu, yang pemilik plat nomor itu. Terus dia bilang gini, kayaknya ini dia orangnya tuh. Tapi sebenarnya si cewek itu juga nggak terlalu yakin sih, soalnya kan kejadian itu kan tengah malam. Lu balik malam-malam, terus juga lu dibawa ke daerah yang nggak banyak lampunya, yang nggak di kota gitu, di desa yang penerangannya tuh ya kurang juga gitu. Nah akhirnya si polisi balikkan ke ruangan si cowok, ke ruang interogasi tadi. Terus si polisi bilang, korban udah bilang kok kalau pelakunya itu lu, udah ngaku aja gitu. Dan akhirnya karena udah diinterogasi lama banget, terus juga si korban bilang kalau si cowok itu pelakunya kan, yaudah akhirnya cowoknya bilang gini, ya udah deh, gue ngaku aja dan gue bakal ceritain yang sebenarnya gitu. Dan akhirnya si cowok ini buat surat pengakuan yang di dalamnya itu berisi kalau dia emang benar-benar ngelakuin pemerkosaan itu dan 2 kejahatan lainnya, nyulik sama ngerampok tadi. Dan lu tahu anehnya, kalau lu anak hukum pasti kayak speechless banget denger ini. Yang dijadiin bukti di pengadilan guys, cuman 1 surat pengakuan tertulis tadi itu doang. Itu doang. Dan lu tahu putusan pengadilannya kayak gimana?
si cowok ini dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, guys. Cuman dengan alat bukti selembar kertas pengakuan tadi. Gitu. Yang sebenarnya kita juga nggak tahu kan surat pengakuan itu tuh valid apa enggak gitu sebenarnya. Tapi guys, kasusnya nggak berhenti di situ. Dia sama pengacaranya ngajuin banding ke Mahkamah Agung. Karena si pengacaranya ini ngerasa kalau si kliennya ini nih kagak dikasih tahu hak-haknya sebagai tersangka pas diinterogasi di kepolisian tadi itu. Si pengacara ini ngerasa ini surat nih kagak valid nih pasti. Soalnya bisa jadi surat ini tuh dibuat sama si cowok karena dapat paksaan dari pihak kepolisian gitu. Akhirnya Mahkamah Agung memutuskan, keren banget emang pengacaranya emang. Pengacaranya ini emang pengacara terkenal banget sih sebenarnya. Nah, terus akhirnya Mahkamah Agung ngomongin putusan bahwasannya hukumannya si cowok ini ditangguhkan, guys. Lah, luar biasa pengacaranya. Wah, seneng banget dong si cowok ini sama keluarganya pastinya. Sampai keluarganya itu, guys, mau bikin pesta untuk kebebasannya si cowok ini. Namun sangat disayangkan, nggak berakhir sampai di situ, guys. Jadi, selama proses kasus ini tuh berjalan, si cowok ini sempet, guys, ngancem pacarnya kalau dia mau bawa anak-anaknya sama dia. Jadi anak-anaknya dia sama pacar tuh mau diambil gitu loh, dibawa sama dia. Dan bodohnya, emang cowok ini gue rasa kurang pinter sih emang. Jadi dia itu pernah bilang ke pacarnya kalau dia tuh emang pelaku sebenarnya dari kejadian ini. Astaga, nggak ngerti lagi gue. Nah ya udah dong, daripada cewek-cewek itu anaknya diambil kan sama si cowok, akhirnya si cewek ini buat kesaksian, guys. Kalau misalnya si cowok ini emang benar pelakunya, kalau misalnya si cowok ini emang pernah bilang sama nih ceweknya kalau misalnya dia itu emang pelakunya. Ya udahlah, jaksa dapat bukti baru. Akhirnya karena ini bukan pengakuan kepolisian yang bisa jadi palsuin kan atau dipaksa gitu, dan ini tuh benar-benar pure pengakuan dia sama pacarnya. Akhirnya karena bukti ini sangat-sangat amat memberatkan si cowok, akhirnya si cowok disidang lagi dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Jangan sombong, makanya udah membuat pesta aja lu. Oke guys, sudah selesai ceritanya. Jadi kasus yang tadi gue jelasin itu tuh kasus dari Ernesto Miranda di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Karena ini tuh kasus yang ngelawan pemerintah, makanya disebutnya kasus Miranda versus Arizona gitu. Kasus ini tuh guys pada akhirnya menciptakan hal pembaruan yang sangat besar buat hukum acara pidana di Amerika Serikat, di dunia internasional, bahkan sampai juga dimasukin di amandemen kelimanya Bill of Rights Konstitusi Amerika Serikat. Hal besar ini tuh dibilangnya beda-beda, kadang Miranda Warning, Miranda Rights, Miranda Principle, Miranda Rules, whatever. Tapi sebenarnya apa sih Miranda Rules, Miranda Warning, DLL ini? Sebenarnya ada guys perbedaan yang kecil banget di antara istilah-istilah ini. Cuman di sini gue bakal ngejelasin gambaran umumnya aja ya. Nih guys, kalau kalian notice di cerita gue yang panjang tadi itu kan di pertengahan cerita gue kasih tahu kalau dia sama pengacaranya ngajuin banding ke Mahkamah Agung karena si pengacaranya ini ngerasa kalau si kliennya ini nih kagak dikasih tahu hak-haknya sebagai tersangka pas diinterogasi di kepolisian tadi itu. Kalian tahu apa aja hak-hak tersangka? Wah, sebenarnya kalau gue ceritain, gue kasih tahu sih banyak banget ya guys. Kalau misalnya kalian tertarik buat gue nerangin tentang hal tersangka ini lebih lanjut, kalian boleh komen di bawah. Tapi nih guys, kalau khusus untuk di Miranda Rules, Miranda Warning ini, nggak semua hal tersangka itu dibahas. Jadi cuma ada 4 doang malahan. Makanya kadang sering juga disebut dengan the 4 Miranda Warning. Yang pertama itu hak untuk diam. Kenapa? Soalnya semua kata-kata, semua apa yang dibilang sama tersangka ini tuh bisa dipakai buat ngelawan dirinya sendiri dan memberatkan dirinya sendiri di pengadilan nantinya. Kalau hak yang kedua, itu hak buat nyewa pengacara, yang jelas pastinya buat ngebela hak hukumnya selama proses kasus ini berlangsung. Kalau untuk hak yang ketiga, si tersangka ini berhak buat menghadirkan si pengacara tadi itu tuh untuk hadir di setiap kali interogasi, mau interogasi apapun itu. Nah, kalau untuk hak yang terakhir, yang keempat, si tersangka ini boleh banget dan berhak buat dapetin pengacara dari negara kalau misalnya dia itu nggak mampu buat nyewa pengacara. Nih, kalau misalnya dibacain secara kerennya nih, the 4 Miranda Warning. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney and to attorney present during any questioning. If you can't afford a lawyer, one will be provided for you at government expense. Gitu.
Sorry koreksi kalau misalnya pronunciation gue acak-acakan ya guys, karena emang bahasa Inggris gue masih cetek banget. Nah, kalau misalnya kalian pecinta film-film genre crime, thriller, atau legal-legal gitu, mau Hollywood kek, mau K-movie kek, itu kalian pasti sering banget kan guys dengar kata-kata ini. You have the right to remain silent. 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 Tapi itu kan di US sama Korea ya. Kalau di Indonesia ada nggak sih istilah Miranda Rules atau Miranda Warning DLL ini? Sebenarnya sih di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 punya kita itu, yang biasa kita bilangnya tuh KUHP itu tuh nggak ada guys sebutan istilah Miranda Warning, Miranda Rules, Miranda Principle, DLL itu nggak ada. Tapi sabar dulu. Walaupun nggak ada, tapi ada kok prinsip-prinsip yang nyerempet yang mirip-mirip dikit sama Miranda Rules sama Miranda Principle. Penasaran? Ayo cepetan sekarang buka KUHP-nya. Ayo buka. Dan di sini gue bakalan kasih tahu tentang pasal berapa aja sih yang mirip dan nyerempet tentang hal tersangka yang ada di Miranda Rules ini. Ayo sekarang perhatiin ya. Di pasal 18 ayat 1, di pasal 51, 52, 54, 55, 56, 57 sama 114 KUH. Ayo dibuka. Tapi nih guys, untuk tahu pasal mana yang termasuk ke hak untuk diam, pasal mana yang termasuk ke hak untuk menyewa pengacara, sama 2 hak lainnya, itu kalian bisa buka KUHP kalian sekarang dan coba kalian perhatiin tiap bunyi pasalnya. Terus setelah itu coba kalian klasifikasiin mana yang termasuk hak untuk diam, mana yang termasuk hak untuk menyewa pengacara, dan 2 hak lainnya. Oke? Nah setelah kalian selesai dari klasifikasi itu, kalian boleh hasil klasifikasi kalian di komen bawah ya. Soalnya supaya teman-teman yang lain juga tahu mana sih pasal yang termasuk ke hak untuk diam, mana pasal yang masuk ke hak untuk menyewa pengacara, dan lain-lain. Karena guys, penting banget buat kita tahu tentang hak-hak tersangka ini. Karena kan siapa yang tahu keadaan kita di masa depan kan? Kalau misalnya jadi tersangka gitu, ya nauzubillah min dzalik sih. Ya semoga semuanya jadi orang sukses atau bahkan jadi penegak hukumnya ya. Oke guys, buat yang terakhir mungkin dari kalian ada yang penasaran. Kalau misalnya Miranda Rules ini dilanggar sama polisi di Indonesia, itu apa sih yang bakal terjadi dan apa yang bisa tersangka lakuin, ya kan? Pertama, kalian bisa ngajuin pra-peradilan. Iya, pra-peradilan yang dulu papah kita lakuin itu. Nah, selain pra-peradilan, kalian juga bisa ngajuinnya ke KKEP lewat Div Propamnya Polri. Nah, lo apaan lagi KKEP sama di Propam Polri, pusing gue. Nih, KKEP itu Komisi Kode Etik Profesi. Nah, karena ini tuh sangkut pautnya sama kepolisian, jadi kalian ngasih taunya, laporinnya ke Div Propam Polri. Div Propam Polri itu Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian RI atau Republik Indonesia. Oke guys, mungkin video kali ini kayak gitu. Kalau kalian suka sama videonya, kalian boleh klik like dan komen di bawah. Kalian juga mesti banget share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dapat wawasan baru. Dan untuk mendukung channel ini, kalian boleh klik subscribe di bawah. Dan kalian juga boleh banget aktifin notifikasinya dengan cara klik lonceng di bawah supaya setiap kali gue update video baru, kalian tahu duluan dan bisa nonton duluan. Oke, akhir kata, love you. Bye.